Halo Hai Genius, kembali lagi bersama kakak di Rumah Belajar Genio. Pada pembelajaran kali ini, kita akan belajar bersama mengenai operasi hitung pecahan matematika kelas 3. Apa sih yang akan kita pelajari pada pembelajaran hari ini? Yang pertama, kita akan belajar mengenai penjumlahan pecahan berpenyebut sama. Kemudian, pengurangan pecahan berpenyebut sama. Dan yang ketiga adalah soal cerita. Materi yang pertama, penjumlahan pecahan berpenyebut sama. Nah, berpenyebut sama itu artinya bagaimana ya? Yuk kita ingat dulu nih, bagian mana yang disebut sebagai penyebut, bagian mana yang disebut sebagai pembilang. Nah, kita pernah belajar ya, bahwa bagian yang diarsir kita sebut sebagai pembilang atau pada bagian yang di atas. Kemudian bagian yang di bawah kita sebut sebagai penyebut. Pembilang biasanya bagian yang diarsir, sedangkan penyebut adalah keseluruhan bagian pada pecahan tersebut. Kita masuk pada materi pertama, penjumlahan berpenyebut sama. Jika penyebutnya sama, maka kita jumlahkan saja pembilangnya. Di sini kakak punya sebuah lingkaran yang sudah dibagi menjadi 8 bagian dan diarsir sebanyak 2 bagian. Maka ini adalah pecahan 2/8. Sedangkan pecahan yang satunya ada 8 bagian juga, namun yang diarsir ada 3 bagian, sehingga ini adalah pecahan 3/8. Nah, kalau kita jumlahkan hasilnya berapa? Maka kita bisa jumlahkan pembilangnya dan penyebutnya tetap sama. Di sini berarti 2/8 ditambah 3/8. Jumlahkan pembilangnya menjadi 5 dan penyebutnya tetap sama 8. Jadi 5/8. Selanjutnya kita latihan lagi ya. Nah, kita tentukan dulu nih bagian-bagian dari pecahan ini. Nah, yuk kita isi. Di sini sudah ada 8 bagian. Berarti pecahan yang berwarna merah ini merupakan hasilnya 3/8. Sedangkan pecahan yang kedua bernilai berapa nih Genius? 1, 2, 3, 4 atau 4/8. Selanjutnya kita jumlahkan apa? Jumlahkan pembilangnya. 3 ditambah 4 dan penyebutnya tetap sama, 8 menjadi 7/8. Jadi 3/8 ditambah 4/8 sama dengan 7/8. Yuk kita coba pada soal selanjutnya. Di sini kakak punya bagian lingkaran kecil-kecil. Nah, Genius harus tentukan nih bagiannya ada berapa. Yuk kita hitung bersama. Di sini yang pertama yang diarsir ada 2 bagian. Kita tentukan dulu berapa banyak lingkaran yang ada pada gambar ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Maka penyebutnya adalah 12. Bagian yang diarsir ada 2. Nah, kalau di bagian yang selanjutnya sama dengan 12 juga ya penyebutnya. Kemudian yang diarsir ada 5 bagian. Nah, kemudian kita jumlahkan pembilangnya. 2 ditambah 5. Penyebutnya tetap sama. Hasilnya menjadi 7/12. Seperti itu ya Genius. Nah, yuk kita coba pada soal tanpa gambar. Ada 5 soal. Yuk kita kerjakan bersama. Soal yang pertama, 3/9
ditambah 2/9. Berarti 3 ditambah 2 per penyebutnya sama dengan 5/9. Apakah ini sudah bisa? Mari kita lanjut nomor 2. Di sini ada 5/11 ditambah 4/11. Berarti 5 ditambah 4 per penyebutnya sama 11 sama dengan 9/11. 5 ditambah 4 sama dengan 9. Soal yang nomor 3. Ada 3/13 ditambah 9/13. Berarti kita jumlahkan pembilangnya. 3 ditambah 9/13 sama dengan 3 tambah 9 yaitu 12/13. Nah, selanjutnya yang nomor 4. Ini bisa hitung sendiri juga ya di rumah. Di sini ada 13/20 ditambah 2/20. Berarti 13 ditambah 2/20. 13 ditambah 2 sama dengan 15/20. Soal yang terakhir. 11/21 ditambah 10/21. Mudah saja kita jumlahkan pembilangnya. 11 ditambah 10/21 sama dengan 11 tambah 10 21/21. Sudah bisa kan genius? Selanjutnya kita akan belajar pengurangan berpenyebut sama. Apakah caranya tetap sama? Nah, jika penyebutnya sama, maka kita cukup kurangkan saja pembilangnya. Sama ya, seperti pada penjumlahan. Nah, di gambar pertama ada 6/8. Kemudian dikurang 2/8. Berapa hasilnya? Sama seperti tadi. Berarti kita cukup kurangkan saja. 6 dikurang 2/8 sama dengan 4/8. Nah, yuk kita hitung operasi pecahan pada gambar berikut. Kita tentukan terlebih dahulu ya pecahan yang ada pada gambar. Lingkaran yang pertama, di sini ada 8 bagian. Kemudian kita hitung terlebih dahulu banyak bagian yang diarsir. Ada berapa banyak? Ya, benar sekali. Terdapat 7 bagian yang diarsir. Maka sama dengan 7/8. Sedangkan pada bagian yang selanjutnya, ada berapa bagian yang diarsir? Ternyata ada 4 bagian. Maka pecahannya adalah 4/8. Selanjutnya, kita hitung saja. Kita kurangkan pembilangnya. 7 dikurang 4/8. Sama dengan 7 dikurang 4, 3. 3/8. Seperti itu ya genius. Selanjutnya kita coba lagi ya. Nah, ada segitiga-segitiga nih. Kita hitung yuk, ada berapa banyak. Sebelumnya kita hitung ya, jumlah keseluruhannya ternyata ada 12. 12 segitiga. Kemudian yang diarsir sebanyak 8. Pada segitiga yang selanjutnya tetap sama 12 bagian ya. Kemudian yang diarsir ada 3. Berarti tinggal 8 dikurang 3/12. Berarti kita coret nih bagian atasnya. Nah, sisa berapakah segitiga pada gambar di atas? Hasilnya adalah betul sekali. Hasilnya 8 kurang 3 adalah 5. 5/12. Pembagiannya sudah bisa? Kita lanjut di soal tanpa gambar. Nah,
Nah, soal yang pertama ada 6/7 dikurang 2/7. Yuk kita kerjakan. Berarti kita kurangkan saja pembilangnya. 6 dikurang 2/7 sama dengan 4/7. Soal selanjutnya ada 5/6 dikurang 3/6. Nah, bagaimana? Kita kurangkan saja pembilangnya. Berarti kita kurangkan 5 dikurang 3 dan tulis penyebutnya 6. 5 dikurang 3 sama dengan 2/6. Soal nomor 3. 11/17 dikurang 2/17. Caranya sama. 11 dikurang 2/17. Hasilnya berapa gini ya 11 dikurang 2? Ya, betul sekali. 9/17. Nah, nomor 4, 11/13 dikurang 5/13. Caranya sama. 11 dikurang 5/13 sama dengan 11 dikurang 5 hasilnya 6/15. Soal yang terakhir, 21/30 dikurang 11/30. Langsung 21 dikurang 11/30 sama dengan 21 kurang 11? Ya, 10/30. Ini sudah bisa kan? Nah, karena sudah bisa di pengurangan dan juga penjumlahan yang berpenyebut sama, yuk kita coba menyelesaikan soal cerita yang berkaitan dengan penjumlahan dan pengurangan pecahan berpenyebut sama. Nah, contoh soal yang pertama. Adi memiliki sekotak kelereng. 3/15 bagian diberikan kepada Ida. 5/15 bagian diberikan kepada Odi. Berapakah jumlah bagian yang diberikan kepada temannya? Nah, kita bisa lihat nih, Ida dapat berapa bagian? Ida mendapat 3/15. Kemudian Odi mendapat berapa bagian? 5/15. Karena yang ditanya adalah jumlah bagian yang diberikan, maka kita jumlahkan saja. Dari punya Ida 3/15 dijumlahkan dengan punya Odi 5/15. Hasilnya berapa? Hasilnya kita hitung totalnya. Jumlah yang diberikan Adis kepada temannya sebanyak 8/15. Jadi cukup dijumlahkan ya, jenius. Selanjutnya soal nomor 2. Bening memiliki pita sepanjang 3/4 meter. Bening membeli lagi pita sepanjang 1/4 meter. Panjang pita Bening sekarang adalah, nah kalau membeli lagi artinya dijumlah atau dikurang ya. Nah, ketika membeli lagi artinya kita menambahkan jumlah sebelumnya. Berarti di sini yang pertama Bening punya 3/4 meter. Pembelian pertama. Kemudian membeli lagi sepanjang berapa? 1/4. Kalau ditanya panjang pita Bening sekarang, berarti cukup kita hitung menjadi 3/4 ditambah 1/4 sama dengan 3 ditambah 1. Ingat, pembilang dijumlahkan dengan pembilang. Menyebutnya tetap sama, 4. Hasilnya 4/4 meter. Nah, soal yang selanjutnya. Nenek membeli 9/12 kg salak. Nenek memberikan kepada ibu 3/12 kg dan diberikan kepada bibi 3/12 kg. Sisa salak nenek adalah, nah kita bisa hitung. Nenek membeli salak sebanyak 9
per 12. Kemudian diberikan. Kalau diberikan artinya berkurang. Berkurang 3 per 12. Kemudian diberikan lagi, maka bisa dikurangkan lagi Genius. Sebanyak 3 per 12. Kemudian caranya seperti penjumlahan dan pengurangan sebelumnya. Kita bisa kurangkan. Namun di sini pengurangannya sebanyak 2 kali, yaitu 9 dikurang 3 dikurang 3. Dan penyebutnya tetap sama, 12. Sama dengan 9 dikurang 3 sama dengan 6. Kemudian 6 dikurang 3 sama dengan 3. Maka hasilnya sisa salak nenek adalah 3 per 12 kg. Soal selanjutnya. Nah, di sini ada Indah membeli sebuah kue. Indah kemudian memotong kue tersebut dan membagikannya kepada Vivi, Vina, dan Fani. Vivi mendapatkan 3 per 7 bagian. Vina mendapatkan 1 per 7 bagian. Dan Fani mendapatkan 2 per 7 bagian. Sisa kue yang dimiliki Indah adalah, nah, pertama kali yang harus Genius lakukan adalah menjumlahkan terlebih dahulu berapa banyak bagian kue yang diberikan Indah kepada teman-temannya. Yuk kita hitung. Yang pertama, Vivi mendapatkan berapa ini? 3 per 7 bagian. Kita tulis 3 per 7. Ditambah bagian Vina adalah 1 per 7. Berarti ditambah 1 per 7. Ditambah lagi bagian Fani, yaitu 2 per 7. Totalnya 3 ditambah 1 ditambah 2 sama dengan 6. 6 per 7. Jadi 6 per 7 bagian sudah diberikan kepada teman-teman Indah. Sisanya berapa? Sebuah kue. Jika setiap temannya mendapatkan bagiannya per 7, maka kue ini dibagi sebanyak 7 bagian. Artinya 7 per 7. Dikurang dengan yang dibagikan kepada temannya, 6 per 7. Maka sisa kue yang dimiliki Indah adalah 7 dikurang 6. Sama dengan 1 per 7 bagian. Semoga Genius sudah paham ya. Nah, selanjutnya ada soal terakhir nih. Raja membeli sebuah tali sepanjang 1 per 9 meter. Kemudian Raja membeli lagi 4 per 9 meter. Ayah memberikan sisa talinya sebanyak 2 per 9 meter kepada Raja. Jika tali yang sudah digunakan Raja adalah 2 per 9 meter, maka sisa tali Raja sepanjang, di sini yang perlu kita selesaikan pertama kali adalah jumlah keseluruhan tali yang dimiliki oleh Raja. Nah, yang pertama, Raja membeli sepanjang 1 per 9. Kemudian ditambah dengan membeli lagi 4 per 9. Ditambah lagi diberikan oleh ayah 2 per 9. Maka total tali yang dimiliki oleh Raja adalah 1 ditambah 4 ditambah 2 per 9. Sama dengan ada berapa? Ya, 7 per 9. Ini adalah total tali yang dimiliki oleh Raja. Untuk sisanya berapa? Berarti sisa adalah total tali dikurang dengan tali yang digunakan, yaitu 2 per 9. Hasilnya 7 dikurang 2 per 9 sama dengan 5 per 9 meter. Maka Raja memiliki sisa tali sepanjang 5 per 9 meter. Nah, karena Genius sudah belajar tentang pengurangan, penjumlahan, dan soal cerita,
kita pecahan berpenyebut sama, sekarang waktunya jenius untuk berlatih soal mandiri. Yuk kita berlatih soal agar jenius semua lebih mahir menghitung pecahan. Soal yang pertama. Berapakah hasil penjumlahan di bawah ini? 8/9 ditambah 2/9. Nomor 2. Berapakah hasil pengurangan di bawah ini? 11/20 dikurang 2/20. Soal nomor 3. Luna membeli tepung sebanyak 6/8 kilo. Kemudian membeli lagi gula 2/8 kilo. Tak lupa Luna juga membeli minyak 4/8 kg. Berapakah total belanjaan Luna? Soal nomor 4. Eli memiliki sekotak permen. Eli memberikan Ani sebanyak 1/11 bagian. Eli juga memberikan Adi 4/11 bagian. Berapakah bagian sisa permen Eli? Demikian pembelajaran kali ini. Semoga teman-teman mengerti dengan penjelasan yang sudah kakak sampaikan ya. Jika ada yang belum dipahami, bisa ditanyakan di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton video pembelajaran kali ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, dan juga klik tombol lonceng untuk mendapatkan notifikasi pembelajaran selanjutnya. Follow juga akun Instagram kami di @rumahbelajargenio dan @kakakgenio. Follow juga akun TikTok kami di @kakakgenio untuk mendapatkan tips and trik cara cepat mengerjakan soal. Sampai jumpa!